したりしない？しない。むかHai, kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Jepang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2017 yang lalu dan dibintangi oleh Suzu Hirose dan juga Toma Ikuta. Bercerita tentang siswi SMU yang tiba-tiba menyukai guru di sekolahnya. Awalnya cintanya bertepuk sebelah tangan, namun akhirnya hubungan mereka bisa terjalin setelah melewati berbagai rintangan. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Adegan film diawali di sebuah sekolah. Saat itu sedang diadakan upacara penerimaan murid baru, di mana Hibiki Shimada melihat seorang guru bernama Ito Kosaku. Dia adalah seorang guru sejarah dunia di sekolah itu. Kemudian scene berganti setahun setelahnya. Sekarang Hibiki adalah siswi tahun kedua. Dia mempunyai dua sahabat yaitu Chigusa Megumi dan juga Kawai Kosaku. Dan mereka bertiga adalah anggota klub memanah. Hari itu Chigusa yang naksir pada wali kelas mereka meminta bantuan Hibiki untuk mengirimkan surat pada wali kelas mereka. Tetapi Hibiki salah menaruh surat itu di loker guru. Dan saat mereka mengecek surat itu sudah tidak ada. Ternyata Hibiki memasukkan surat itu ke loker guru Ito. Dan hal itu membuat Chigusa menjadi sangat galau. Karena guru Ito terkenal sebagai guru yang tidak bersahabat dengan murid. Bahkan dia sangat cuek dan dingin. Karena merasa bersalah, Hibiki kemudian menemui guru Ito untuk meminta surat tersebut. Dan seperti dugaan, guru Ito sudah membaca surat itu. Awalnya guru Ito berpikir itu surat dari Hibiki. Tetapi dia juga tidak merasa Hibiki adalah tipe yang akan menulis surat seperti itu. Saat guru Ito mengembalikan surat cinta Chigusa, Hibiki malah terpesona dengan tangan guru Ito yang besar. Dan ternyata surat Chigusa itu malah dinilai oleh guru Ito karena banyak tulisannya yang salah. Dan hal itu membuat Chigusa sangat kesal. Suatu hari, kelas di mana guru Ito menjadi wali kelas sangat ribut. Jadi, guru Sekiya yang merupakan wali kelas mereka masuk ke kelas tersebut untuk mengamankan mereka. Saat itu, Hibiki tidak sengaja melihat guru Ito tidur dengan nyaman di bawah pohon. Hibiki pun dengan sengaja menjatuhkan kamusnya untuk membangunkan guru Ito. Dan kemudian dia mengingatkan guru Ito kalau sekarang sudah masuk jam pelajaran. Guru Ito sendiri mengembalikan kamus itu pada Hibiki saat jam istirahat. Dan mengingatkan Hibiki kalau kamusnya jatuh di posisi yang tidak tepat maka dia bisa mati. Dan sejak saat itulah perasaan Hibiki pada guru Ito semakin besar. Ketika Hibiki menyangka bahwa dia akan diserang oleh orang mesum, Hibiki terjatuh di jalanan. Dan saat itu mobil guru Ito hampir menabraknya. Guru Ito pun membawa Hibiki ke rumah sakit. Guru Ito juga membelikannya susu rasa stroberi. Dan hal itu membuat Hibiki merasa kalau guru Ito memperlakukannya hanya sebagai anak kecil. Hibiki pun merasa sedikit kesal karena hal itu. Suatu hari saat sepulang sekolah, trio Hibiki, Chigusa, dan Kosuke sempat bermain ke asrama para guru. Dan itu adalah ide Kosuke yang ingin ke tempat guru Nakajima yang dia sukai. Tapi saat itu mereka malah berakhir di kamar guru Ito. Di sana Hibiki tahu kalau guru Ito tidak mempunyai pacar. Karena menurut guru Ito wanita itu merepotkan. Akan tetapi saat itu juga mereka melihat guru Nakajima dan juga guru Sekiya pulang belanja bersama. Chigusa dan Kosuke pun patah hati karena mereka naksir pada dua guru itu. Singkat cerita, saat di kelas Chigusa sangat kepikiran dengan hal itu. Jadi dia dan Hibiki yang kebetulan sebelahan tempat duduk curhat melalui selembar kertas dan tidak memperhatikan pelajaran. Hibiki yang ketahuan oleh guru Sekiya dimarahi dan harus mengerjakan banyak soal sebelum pulang. Karena Hibiki bukan anak pintar, jadi dia kesulitan mengerjakan tugas matematika itu. Dia bahkan mengerjakannya sampai malam. Kemudian guru Ito yang hendak pulang melihat Hibiki yang sendirian di dalam kelas. Dan dia pun bertanya apa yang Hibiki kerjakan. Hibiki menjelaskan apa yang terjadi. Guru Ito mengatakan kalau guru Sekiya sudah pulang. Dia pun meminta Hibiki agar mengerjakannya di rumah saja. Namun Hibiki menolak karena dia sudah berjanji akan menyelesaikannya hari ini. Melihat kejujuran Hibiki itu, guru Ito pun sepertinya tersentuh.
dan berakhir membantu Hibiki. Hibiki sendiri sempat terkejut karena guru itu bisa matematika. Hingga akhirnya guru itu pun mengantar Hibiki pulang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat pesan dari guru Nakajima. Hibiki sendiri sempat melihat pesan itu sebelum guru itu menyimpan HP-nya di dalam kantong. Keesokan harinya saat sepulang sekolah, Hibiki pun ke ruangan seni. Dia berniat untuk mengetahui ada apa guru Nakajima memanggil guru itu. Kebetulan Kosuke juga datang karena ingin bertemu dengan guru Nakajima. Jadi keduanya berakhir dengan menguping pembicaraan mereka. Di mana saat itu guru Nakajima menyatakan perasaannya pada guru itu. Akan tetapi guru itu menolaknya. Saat kedua guru sudah pergi, Kosuke berniat untuk menemui dan memukul guru itu karena dia telah membuat guru Nakajima menangis. Namun Hibiki melarangnya, dan itu membuat Kosuke tahu bahwa Hibiki menyukai guru itu. Kosuke naguru. Kemudian Kosuke sendiri mengatakan hal itu kepada Chigusa. Chigusa pun merasa sangat shock, tapi setelah dia pikir Hibiki selama ini memang selalu menunjukkannya. Pembicaraan mereka pun terdengar oleh Fujioka, kapten tim memanah SMA tetangga yang menumpang latihan di klub mereka. Sedangkan Hibiki sendiri memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada guru itu. Tetapi saat itu dia ditolak. Hibiki pun tidak menyerah. Dia bahkan berkata jika dia dapat nilai 90 pada ujian guru itu, maka guru itu harus memperbolehkan dirinya untuk tetap menyukai guru itu. Pada suatu ketika, guru Nakajima tahu kalau guru itu bersikap berbeda pada Hibiki. Makanya guru Nakajima mengingatkan Hibiki kalau guru itu selalu baik pada semua siswanya. Dan kadang siswa muda salah paham. Hal itu pun membuat Hibiki resah dan menemui guru itu. Tapi guru itu yang karena statusnya memang sangat berusaha untuk menjaga jarak di antara mereka. Dan akhirnya dia malah mengatakan hal yang menyakiti Hibiki. Hibiki yang patah hati menangis saat menemui Chigusa. Dia bahkan menginap di rumah Chigusa untuk curhat. Hibiki bahkan bersikap aneh karena dia menerima ajakan kencan buta dari teman sekelasnya. Padahal Hibiki bukan tipe yang akan melakukan hal seperti itu. Chigusa sangat kesal dan menemui guru itu untuk memarahinya karena guru itu sangat kejam kepada Hibiki. Sementara itu, Kosuke sendiri yang saat itu berbarengan dengan Chigusa juga membela Hibiki dan dia juga memarahi guru itu. Tetapi saat itu Kosuke pun menyadari sesuatu, kalau sebenarnya guru itu juga ada rasa pada Hibiki. Kosuke juga bahkan dengan sengaja memberitahu guru itu bahwa hari ini Hibiki sedang kencan buta. Dan dia juga memberitahu tempat di mana Hibiki berada, dengan harapan guru itu pergi untuk menemuinya. Di tempat lain, kencan buta Hibiki tidak berjalan dengan lancar, karena Hibiki memang banyak diam, dan dia juga tidak cocok dengan suasana seperti itu. Apalagi saat itu teman kencan butanya seperti yang kurang sopan. Hal itulah yang membuat Hibiki pergi dari sana. Saat itu sedang hujan deras, namun Hibiki tetap nekat berjalan di tengah hujan. Bahkan Hibiki sempat diejek oleh beberapa pria. Hal itu membuat Hibiki kesal dan meluapkan perasaannya. Guru itu yang datang menemui Hibiki mendengar hal itu dan membawa Hibiki pergi dari sana. Dia pun mengantar Hibiki pulang. Sementara itu Hibiki yang berhasil mendapat nilai 97 pada ujian pelajaran guru itu tidak bicara lagi pada guru itu sejak kejadian malam itu. Hibiki juga memutuskan akan menyerah pada perasaannya. Saat itulah Hibiki mendapat nasihat dari Fujioka agar Hibiki memastikan perasaannya sebelum menyerah. Singkat cerita, saat acara festival sekolah, para siswi di kelas Hibiki mengenakan wedding dress. Pada hari itu, Hibiki yang juga mengenakan wedding dress memutuskan untuk memastikan perasaan guru itu pada dirinya. Hibiki mencari guru itu dan berhasil menemukannya di atap gedung sekolah. Saat itu Hibiki juga berkata akan menyerah pada guru itu. Tapi jawaban yang diterima Hibiki adalah sebuah pelukan dan juga ciuman. Hibiki saat itu sama sekali tidak mengerti. Dan dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akan tetapi pada keesokan paginya saat Hibiki sampai di sekolah, semua murid membicarakan dirinya. Dia pun menjadi heran sampai Chigusa datang menghampirinya. Ternyata saat dia dan guru itu di atap gedung ada yang memfoto mereka dan menyebarkannya di internet. Dan hal itulah yang membuat Hibiki menjadi pembicaraan seluruh sekolah. Hingga akhirnya Hibiki pun terpaksa pulang ke rumah atas saran dari guru Nakajima. Dan juga pada akhirnya Hibiki tidak bisa melakukan apapun.
karena dia hanyalah anak-anak. Sementara itu, para guru mengadakan rapat untuk membahas hal itu. Guru itu pun disidang terkait skandal yang menimpa dirinya. Sedangkan Chigusa dan Kosuke sempat menguping rapat tersebut. Pada rapat itu, guru itu pun mengatakan duduk perkara yang sebenarnya. Bahkan dia juga meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Setelah kejadian itu, Hibiki dan guru itu sempat bertemu. Hibiki merasa senang karena kali ini guru itu membelikannya kopi, bukan susu stroberi lagi. Tetapi kebahagiaan sesaat itu berubah karena pertemuan itu adalah pertemuan di mana guru itu ingin mengakhiri semuanya. Hibiki pun merasa patah hati, dan saat pulang dia bertemu dengan Fujioka yang menyatakan perasaan padanya. Namun Hibiki tidak memberikan jawaban. Selain itu, Hibiki tidak pernah masuk ke sekolah sejak hari itu, dan dia juga tidak mengetahui kalau sebenarnya guru itu telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Saat Hibiki akan keluar rumah untuk pertama kalinya sejak dia ditolak, dia bertemu dengan Chigusa yang memang datang ke rumahnya. Saat itu Chigusa mengabarkan tentang kepindahan guru itu. Akan tetapi Hibiki sudah menyerah akan semuanya karena dia jatuh cinta pada orang yang tidak bisa dia sukai. Mendengar hal itu, Chigusa mengatakan kalau di dunia ini tidak ada orang yang tidak boleh disukai. Chigusa bahkan mengatakan pada Hibiki mengenai guru itu dan apa yang dikatakan guru itu saat rapat para guru, bahwa sebenarnya guru itu tidak pernah mengabaikan Hibiki karena Hibiki selalu berusaha keras dengan sungguh-sungguh. Hal itulah yang membuat guru itu sampai lupa akan posisinya sebagai guru. Sementara itu, Kosuke sendiri mendatangi asrama guru itu. Saat itu, guru itu sedang mengemas barang-barangnya dibantu oleh guru Nakajima. Kosuke pun berkata kepada guru itu, kalau memang guru itu mencintai Hibiki seharusnya jangan kabur. Guru Nakajima saat itu membela guru itu, bahwa apa yang telah dilakukan oleh guru itu sekarang demi masa depan Hibiki. Akan tetapi Kosuke tetap berusaha untuk meyakinkannya. Bahkan dia sampai memukul guru itu. Hingga saat itu guru itu pun menyadari sesuatu. Singkat cerita, Hibiki yang tersadar berkat perkataan Chigusa memacu sepedanya menuju tempat guru itu. Di tengah perjalanan dia sempat terjatuh, tetapi dia tetap melanjutkan dengan berjalan sambil mendorong sepedanya. Dan ternyata saat itu guru itu pun melihat Hibiki dan memanggilnya. Guru itu juga ternyata berniat menuju rumah Hibiki. Dan pada saat itu mereka pun saling berlari dan akhirnya berdekapan. Di sana Hibiki meminta maaf kepada guru itu dan dia juga meminta agar guru itu tidak mengundurkan diri dari sekolah. Hibiki pun menangis sejadi-jadinya. Guru itu memeluk Hibiki dan menenangkannya. Dia juga bahkan berkata bahwa dia juga mencintai Hibiki dan dia berniat akan menunggu Hibiki sampai lulus dari sekolah. Dan saat itulah dia akan mengajak Hibiki untuk berkencan. Hibiki sendiri seakan tidak percaya dan dia menangis terharu dalam dekapan guru yang dia cintai. Kemudian scene pun berganti. Hari itu adalah hari kelulusan. Di aula, kepala sekolah memberikan ucapan selamat atas kelulusan mereka. Dan mereka juga menerima ijazah kelulusan. Hibiki, Chigusa, dan Kosuke pun merasa senang dengan kelulusan mereka. Chigusa kini telah punya pacar yang merupakan adik kelas mereka. Sedangkan Kosuke masih setia mencintai guru Nakajima. Dan dia berencana untuk mengungkapkan perasaannya. Sementara itu, Hibiki sendiri mengenang kembali 3 tahun masa SMA-nya. Dia juga terpaksa pulang sendirian. Saat dia sampai di gerbang sekolah, ternyata guru itu telah menunggunya. Dan film pun berakhir sesuai janji guru itu bahwa mereka akan berkencan saat Hibiki telah lulus.